Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri ingkang jawab salam banter dhewe kula dongaaken mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Para santri sing jawab salami banter sampun gadah jodoh kula dongaaken mugi-mugi jodhone tambah. Maksud kula mugi-mugi tambah istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat anggenipun jawab salam. Niki berarti para santri-santri yang rawuh rata-rata para jomblo-jomblo fisabilillah. Ya Allah, bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sengaja kula wiwiti kelawan bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Malam hari ini betul-betul saya tawakal dumateng Gusti Allah. Dipun timbali dening panjenenganipun Romo Kiai Halwani supados saged menghadiri acara haflah akhirus sanah. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali sami'na wa ata'na wa imtisalan li amrihi. Dados hadir kula teng mriki panggenan gemetar tingkat tinggi para rawuh. Mugi-mugi niki mengke sampai saakhire acara kula mboten sampai semaput. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun dumateng beliau panjenenganipun guru kita sedaya Romo Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, umur panjang. Dalah sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Merjan An-Nawawi, para dewan asatid, para pengurus yayasan, para wali santri ingkang kawula mulyakaken, dumateng para kiai khususipun Simbah Kiai Muzammil, Simbah Kiai Masyhuri, Mbah Kiai Ja'far, Kiai Munib, Gus Fadlun, sedaya para kiai, para masyayikh nyuwun pangapunten boten saged kawula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun. Para santri-santri Merjan ingkang kawula mulyakaken, khususipun dumateng para rencang-rencang ingkang dipun wisuda dalu menika, mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang maslahah, ilmu ingkang barokah. Walaupun toh jodoh masih belum terlihat, tapi yakinlah insya Allah proses ini Allah memilihkan kalian jodoh yang paling tepat untuk kalian semuanya. Barokah tirakat tenggone pondok, kula yakin panjenengan akan mendapatkan pasangan hidup yang luar biasa. Dulu sebelum berangkat mondok, nembak berkali-kali anak tetangga tidak hasil. Tapi yakinlah setelah kalian mengkhatamkan kitab-kitab di pondok pesantren, pulang
Di rumah saya yakin seluruh tetangga-tetangga akan antri di depan rumah kalian semuanya, antri untuk menjadi calon mertua kalian. Karena dengan ilmu yang kalian miliki, kalian akan bertambah mahal dan bertambah glowing dan charming. Ada satu pepatah di dalam bahasa Arab, kullu syai'in qad syarafa bima humil. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan menjadi mulia karena tertempel sesuatu yang mulia. Wajah biasa-biasa saja, wajah tidak begitu tampan, tapi karena dia memiliki hafalan alfiah yang luar biasa, maka pasti anak tetangga renteng untuk antri menjadi calon kalian semuanya. Wajah biasa-biasa saja, tidak begitu tampan, tapi ketika dia berada di balik setir mobil BMW atau Mercedes-Benz, maka yakinlah perempuan mana yang tidak akan melirik kalian. Wajah biasa, tidak begitu tampan, tegap juga tidak. Tapi ketika semua 10 jari jemari ada batu akiknya, maka saya yakin semua wanita pasti akan tertarik kepada kalian. Minimal di dalam hatinya, wong iki kumat kapan. Sama seperti perempuan, wajah tidak begitu cantik, manis pun juga tidak. Tapi ketika dia berdandan luar biasa, lipstik tidak hanya menghiasi bibirnya, tapi pipi pun juga terkena merahnya lipstik. Maskara yang dipakai ada 1/2 meter. Alis sebelah kanan pakai alis gaya celurit. Alis sebelah kiri pakai alis gaya golok. Tidak hanya pipi yang di blouse on, tapi jidat-jidatnya juga di blouse on. Maka ketika dia berjalan di tengah pasar, semua mata pasti akan terpanah kepadanya. Minimal di dalam hati mereka bertanya-tanya, iki wedok apa ondel-ondel? Masya Allah. Tapi saya menyaksikan mulai jam 8 tahlil yang dipimpin oleh Mbah Kiai Masyhuri sampai sekarang saya menyaksikan perjalanan khataman haflah akhirus sana pondok kita tercinta ini sejak jam 8 tit tahlil dimulai oleh Mbah Kiai Masyhuri sampai sekarang saya menyaksikan via online via YouTube. Dan saya menyaksikan bagaimana satu persatu kalian para santri diwisuda, diberi ijazah syahadah oleh Simbah Kiai Halwani dengan gaya yang berbeda antara satu dan yang lain. Ada yang difoto dengan gaya senyuman, ada yang difoto dengan gaya sedikit melengkung. Macam-macam gaya yang kalian lakukan tadi saya melihat satu persatu dari baik itu santri putra ataupun santri putri. Dan semuanya saya yakin potensi untuk mendapatkan jodoh. Barokahnya tirakat di pondok pesantren, insya Allah semuanya pasti akan mendapatkan apa yang diharapkan. Amin ya robbal alamin. Jadi bagaimana tidak Mbah Nabi Adam nduwure kiai niku. Mbah Nabi Adam ketika akan bertemu dengan Siti Hawa, Nabi Adam tirakat. Nabi Adam puasa 3 hari di setiap tengah bulan.
tanggal 13, 14 dan 15. Ada riwayatnya para kiai, ada riwayatnya para santri. Ketika dipisahkan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, Nabi Adam merasa kangen dengan istrinya Siti Hawa karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dipisah oleh Allah. Nabi Adam kemudian mengirimkan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa, ya Allah, ketemukanlah aku dengan istriku, tapi persiapkanlah diriku sematang mungkin, karena aku melihat, ya Allah. Nabi Adam matur datang Gusti Allah, kenapa saya berbeda? Dulu ketika di surga saya tampak glowing, charming dan bening, kulit saya glowing, saya charming, tapi kenapa ketika saya ada di dunia saya mbleketek seperti ini? Paham mbleketek nggih? Saya ingin kembali seperti dulu ketika di surga. Apalagi ini mau ketemu dengan istri saya harus persiapan. Pada waktu itu belum ada salon, mau facial belum ada, mau manicure, pedicure juga belum ada. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan kepada Nabi Adam. Puasalah 3 hari di tengah bulan, dan ini menjadi syariatnya Nabi Adam. Setiap tanggal 13, 14, 15 berpuasalah Nabi Adam. Dan puasa ini sampai sekarang masih disyariatkan di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid. Lama kelamaan setelah Nabi Adam berpuasa, maka jadilah glowing, jadilah charming, dan jadilah bening, siap bertemu dengan istrinya. Ini menjadi satu petunjuk. Nabi Adam ingin bertemu dengan jodohnya harus tirakat puasa terlebih dahulu. Kalian nabi bukan, wali juga belum. Kalau kalian tidak tirakat, maka mimpi kalian bertemu dengan jodoh kalian. Nabi Musa alaihi salam sebelum mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa puasa terlebih dahulu 40 hari. Puasa 40 hari, kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Semuanya para nabi sebelum mendapatkan wahyu, sebelum mendapatkan kitab-kitabnya, para nabi pasti berpuasa terlebih dahulu, tirakat terlebih dahulu. Maka kalian ingin mendapatkan harapan, ingin mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan, kalian harus bertirakat. Apalagi kalian ingin mendapatkan jodoh kalian, kalian juga harus bertirakat. Dalam satu syair juga dikatakan, tirakatku hanya untuk engkau, tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup. Alhamdulillah. Acha Septria saja harus bertirakat, dia mengakui sendiri. Ingin mendapatkan jodohnya harus bertirakat. Fa insyaallah dengan apa yang kalian lakukan di pondok pesantren ini menjadi wujud tirakat bagi panjenengan semuanya, dan panjenengan akan mendapatkan apa-apa yang menjadi harapan panjenengan, apa-apa yang menjadi cita-cita panjenengan. Amin amin ya rabbal alamin. Estu para rawuh, hadir saya di sini niki tangan niki ketok-ketok wis gebes kabeh niki. Di depan beliau, di depan para kiai, saya hanya ingin tabarukan dengan pondok pesantren Berjan. Bagaimana dulu menurut cerita yang beliau sampaikan, Simbah Kiai Mahrus doa di sini dan diamini oleh para kiai. Saya matur dumateng beliau, Kiai, kira-kira doa yang telah diberikan oleh Mbah Kiai Mahrus datang pondok mriki, saya pinjam sebentar untuk pondok saya, kira-kira kersa napa mboten, agar pondok saya juga
mendapatkan keberkahan seperti Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan menika. Jadi kalau sudah doa itu dilantunkan oleh seorang yang soleh, kemudian yang mengamini juga orang-orang yang soleh, maka tidak ada alasan doa tersebut cepat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, ada satu kisah. Kisah ini disampaikan di dalam kitab An-Nawadir. Masih jarang saya sampaikan melalui via YouTube. Panjenengan lihat di YouTube juga masih jarang. Kisah ini mengisahkan tentang seorang yang kena prank, yang kena tipu dari seorang yang mengaku sebagai mujahidin fisabilillah. Jadi ceritanya, suatu malam ada satu rombongan perampok. Jam 2 malam dia mendodok pintu salah seorang penghuni desa. Dok, dok, dok. Tuan rumah kaget, panjenengan juga. Pintu kemudian dibuka. Ketua rombongan berkata, kami semuanya ini adalah para mujahidin fisabilillah. Kami semuanya adalah pasukan-pasukannya Allah. Dan malam hari ini kami mencari tempat penginapan. Kira-kira kalian para tuan rumah berkenan atau tidak, agar kami bisa beristirahat di rumah kalian? Jawab tuan rumah, Masya Allah, Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah, rumah kami diberkahi oleh para mujahidin fisabilillah. Tidurlah mereka. Sebelum mereka tidur, tuan rumah berkata kepada ketua perampok yang mengaku sebagai al-mujahidin, para mujahidin, Bapak ketua mujahidin, saya itu punya anak, dari kecil dia lumpuh. Saya ingin barokah doa. Doa dari panjenengan agar anak saya ini bisa berjalan. Mohon barokahnya. Kemudian tuan rumah mengambil satu gelas dan diisi air, dan airnya kemudian diberikan kepada ketua perampok. Didoain. Panjenengan tahu bagaimana doanya seorang perampok? Wallahu a'lam. Pokoknya angger muni, lemah abang nyimpang, lemah ireng anteng, lemah putih ngalih jul jal jalut, mandi mandio gak mandi yo porao. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan kepada anaknya, dan kemudian anak itu meminum air bekas doa si perampok. Kemudian mereka istirahat. Ketika tuan rumah istirahat, para perampok melanjutkan aksinya, mengambil semua barang-barang yang ada di rumah. Menjelang subuh, rombongan perampok akan keluar melalui pintu jendela. Tapi sebelum dia loncat, dia melihat anak yang tadi malam itu lumpuh. Anak ini sudah berjalan di teras rumah. Para perampok kemudian kaget. Bukankah tadi malam dia itu masih lumpuh? Kemudian dia kembali lagi memanggil tuan rumah, itu anakmu di teras rumah, bukannya tadi malam itu masih lumpuh? Iya, tapi barokah doa panjenengan para mujahidin, alhamdulillah anak saya langsung bisa berjalan. Ini perampok langsung kaget, dan seketika itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari doa yang ada, iki sing mandi, sing dongo apa sing ngamini? Sing dongo apa sing ngamini? Sing ngamini. Sehingga ketika ditanya masalah doa itu mudah diijabah oleh Allah, itu karena faktor yang ngamini itu mantep atau yang berdoa itu mantep. Jawaban yang pertama, karena sing ngamini mantep. Ini dalil untuk ijabatut doa itu tergantung pada yang ngamini. Ada dalil yang mengatakan bahwa ketika yang berdoa itu mantep, fa insya Allah
ijabah Allah akan segera turun. Ini juga kisah lumayan langka, masih jarang disebutkan di Google ataupun di YouTube, yang dinisbatkan kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar ibnul Khattab suatu ketika melihat ada seorang anak muda. Dia kebetulan ketemuan membawa gendul, botol air keras, minuman keras. Sayyidina Umar meliriknya, akhirnya nggak jadi diminum, ditaruh lagi. Sayyidina Umar menyamperinya. Sayyidina Umar mendatangi pemuda tersebut. Botol itu kemudian diselipkan, disembunyikan di balik jubahnya. Dia sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, Umar telah melirikku membawa botol minuman keras. Ya Allah, aku takut ya Allah. Bagaimana aku nanti dirajam oleh Umar, ketahuan aku membawa botol minuman keras. Siapa yang tidak takut dengan lirikannya Sayyidina Umar? Apalagi dia ketemuan bersalah. Setan saja takut dengan Sayyidina Umar. Setan itu pernah shock atau di shock terapi 2 kali. Yang pertama, ketika Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan, itu shock seketika yang namanya setan. Ini orang luar biasa maksiatnya. Saya aja tidak pernah mengatakan diri saya Tuhan. Ini ada manusia maksiatnya kelewat batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika Sayyidina Umar akan menjalankan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, semua para sahabat sembunyi-sembunyi ketika akan berhijrah. Tapi Sayyidina Umar malah menantang maut, berkata kepada orang-orang kafir Makkah, "Hei wong kafir, aku arep hijrah. Sapa sing wani karo aku, yuk WCW karo aku. Yuk tarung karo aku." Setan kaget, semua pada sembunyi-sembunyi, tapi Sayyidina Umar malah ngedeng tanpa tedeng aling-aling mengatakan akan hijrah ke Madinah. Takut, setan saja takut kepada Sayyidina Umar. Tapi ini menjadi rahasia kita bersama. Sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, bahkan sampai ditakuti oleh setan. Menurut satu riwayat, Sayyidina Umar itu takut dengan istrinya. Ini rahasia kita bersama. Kalau bisa nanti tayangan ini jangan diulang, diedit saja. Tapi buktinya ada satu sahabat mau sowan kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab karena dia merasa ngeluh pikirane, pusing kepalanya, ngeladeni bojo siji nanggone jero omah, cerewete juara siji sak desa. Wah, akhirnya dia nggak kuat, dia pengen curhat kepada Sayyidina Umar. Ketika dia akan mendodok pintunya Sayyidina Umar, dia mendengar Sayyidina Umar ternyata dikerowengi oleh istrinya. Akhirnya dia nggak jadi curhat. Dalam hati dia berkata, tiba ini podo wae aku karo Umar. Orang ini terus kemudian mau pergi meninggalkan rumahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertepatan membuka pintunya, dipanggil oleh Sayyidina Umar, "Le, arepe nang ndi?" "Mboten kula badhe wangsul." "Enek apa?" "Mboten kula badhe wangsul." "Ana apa?" Ngeten Sayyidina Umar, "Kula niki badhe curhat. Kula mboten kuat kalih bojo kula." "Lah kena apa?" "Lah bentino kaya radio rusak. Kula badhe curhat. Tapi ketika kula badhe curhat, saya melihat dan saya mendengar panjenengan 11-12 dengan saya. Podo ora iso apa-apa nanggone ngarepe bojo." Apa kata Sayyidina Umar? Ngene lho ya. Sing sabar karo wong wedok.
dikapak-kapakno jasane wong wedok ki luar biasa. Wong wedok kuwi sing ngladeni awake dhewe. Bendina masak panganan dienggo awake dhewe. Walaupun toh awakmu kadang mangan pas ketika enek undangan, tapi dheke tetep masak. Wong wedok sing ngramut anak-anake awake dhewe. Kadang awakmu lali karo anakmu. Wong wedok sing ngramut anake awake dhewe. Wong wedok sing bersih-bersih omahe awake dhewe. Kadang awakmu lunga nang ngone omahe bojone tangga. Ini yang terakhir dari saya loh ya. Enggak ada ini di dalam nuskhoh riwayatnya, enggak ada. Awake dhewe sabar wae karo wong wedok. Iki dawuhe Sayyidina Umar. Makane jenengan para rawuh santri-santri lanang lek pengin keramat koyok Sayyidina Umar, sabar karo wong wedok. Padha jenengan santri wedok lek pengin bojo lanange keramat cerewet to bendina. Niki Sayyidina Umar. Makane rumiyin wonten setunggalipun waliyun min auliyaillah naminipun Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban ini adalah seorang wali yang tidak mengerti bahwa dirinya itu adalah wali. Dan wali yang tinggi derajatnya menurut satu riwayat itu ya wali sing gak ngerti lek piyambake niku wali. Lek wali tapi kok ngerti, dekne niku wali biasa-biasa, wali kota, wali murid, biasa lek niku. Tapi ini adalah seorang wali yang tidak mengerti bahwa dirinya itu adalah wali. Namine Abdurrahman Bajalhaban. Setiap hari aktivitasnya di masjid. Turu nang masjid, dzikiran nang masjid, sholawatan nang masjid, maca Quran tenggone masjid, ibadah tenggone masjid, koyok-koyok omahe niku masjid. Abdurrahman Bajalhaban jarang-jarang pulang ke rumah. Tapi setiap kali pulang ke rumah, pintu dibuka, assalamualaikum waalaikumsalam, sing wedok niku mesti ngomong, "Nggawa apa?" Mulih ra nggawa apa-apa, turun njaba. Ini setiap kali pulang dari masjid, jawabannya teko bojo wedok mesti ngoten niku. Lah Abdurrahman Bajalhaban saben dina penggaweane tenggone masjid, makane sing saben dina turune nang masjid, nang dindi nang masjid, saben dina nang gone masjid, apa-apa nang gone masjid, ini perlu dicurigai. Mbok menawa bojone padha karo bojone Abdurrahman Bajalhaban. Lah ini para rawuh, Abdurrahman Bajalhaban lama kelamaan enggak kuat. Ya Allah, saya tak uzlah saja daripada saya hidup dengan radio rusak koyok ngenten iki. Wes aku tak uzlah wae. Akhirnya dia uzlah di salah satu pegunungan. Tenggone pegunungan sakdurunge longgoh, Abdurrahman Bajalhaban itu melihat kiwa tengene wis enek sing uzlah dhisik. Kiwa tengene wis enek sing topo dhisik. Akhirnya Abdurrahman Bajalhaban tanya kepada yang sebelah kanan, "Jenengan temriki pun dangu ta?" "Sampun." "Pinten wulan?" "Weh, berbulan-bulan." "Lan jenengan lek seumpamane lapar, jenengan pripun?" "Temriki tebih saking Indomaret, tebih saking Alfamaret, jauh dari pasar. Jenengan lek luwe pripun?" "Gampang, tinggal ndonga dateng Gusti Allah kelawan wasilahnya Abdurrahman Bajalhaban langsung diwenehi wareg karo Gusti Allah." Lho lek seumpamane dahaga, tinggal donga nang gone Gusti Allah, wasilah Syekh Abdurrahman Bajalhaban teh teko diombe seger meneh. Alhamdulillah. Sing sebelah kiwa dipun tangleti kalih Abdurrahman Bajalhaban, sami jawabane. Maka mulai dari situ Abdurrahman Bajalhaban percaya diri. Lah wong-wong liya gawe jenengku wae langsung diijabahi dongane. Saiki aku dhewe sing ngarepe ndonga. Pulang para rawuh langsung menghadap kepada istrinya. Istrinya langsung ngomong, "Mulih nggawa apa? Ra nggawa apa-apa turu." Apa jawab Abdurrahman Bajalhaban? "Hari ini aku datang beda dengan hari-hari sebelumnya."
Aku datang tidak hanya membawa cinta. Lah terus gawa apa Mas? Aku datang membawa doa. Podo wae. Emang cinta hanya dengan doa Mas? Tapi doaku ini lain. Kata Abdurrahman Bajal Haban, coba kamu sebutkan, kamu pengen apa saja akan kumintakan kepada Allah. Insya Allah sebentar lagi apa yang kamu minta pasti diijabahi oleh Allah. Beneran Mas? Bener, ndak bahaya tak? Ndak. Kemudian sang istri menjadwal apa yang diinginkan. Aku ke yo pengen Mas sandang sing apik, koyok kae santri-santri Nawawi berjan kae sandangane api-api. Didelok yo molek-molek. Wah, didelok koyok widodari mudhun teko becak. Aku yo pengen Mas koyok santri-santri sing bagus-bagus kae. Mosok sing tak gawe sandangan kuwi bekas sarungmu Mas. Isine kuwi bolongan teko latu rokok kabeh. Aku yo pengen mas-masan gelang sing apik kae lo. Koyok bunyai-bunyai kae, koyok nawaning-nawaning kae. Masya Allah, didelok charming, glowing, mengkilap kriang-kriing. Aku yo pengen Mas. Wes, kata Abdurrahman Bajal Haban, tak dongakno, ya Allah, kau tahu yang dimau istriku. Donga para rawuh. Mantun ngonten dijak lungguh bareng, yuk ditunggu kapan ijabahi Gusti Allah tumeka. Dinteni 15 menit gak teko-teko. Dinteni sampai setengah jam, yuk gak teko-teko. Langsung garwane niki nyenggol, endi Mas? Jawabane Abdurrahman Bajal Haban, sik to. Ono sak jam garwane nyenggol meneh, endi Mas? Jawabane napa? Sik to. Setelah 1 jam alhamdulillah ono wong gawa gulungan kain diotong-otong didekek tenggone ngarepe Abdurrahman Bajal Haban. Niki napa? Kain niki Kiai. Sampeyan sinten? Kula riyen niku sering transit tenggone masjid niku ngaji kalih panjenengan. Kula nggih jenengan pituturi, kula niki santrine jenengan. Kebetulan kula niki gadah toko kain, niki wonten sutra nganggur. Kula paringaken tenggone jenengan. Bojone ningali kain sutra sing pating krelet kados ngoten niku. Langsung ijo matane. Abdurrahman Bajal Haban niki langsung ngomong, "Piye, Mas? Top chair to?" Tirose garwane lho Mas endi? Sik to dilungkas. Akhire dalam beberapa menit kemudian ono wong gawa peti didekek tenggone ngarepe Abdurrahman Bajal Haban. Panjenengan sinten? Kula santri panjenengan. Kebetulan kula duwe mas nganggur. Niki kula paringaken tenggone jenengan. Dibuka sak peti mak blak niki isine emas kabeh, perhiasan, gelang, kalung sak piturute. Sang garwa kemudian mesem biru matane para rawuh. Lho niki barokahe Abdurrahman Bajal Haban krana wedi marang bojo wedok. Makane sampeyan lek pengin ijabah donga kelawan cepet secepat kilat golek bojo sing cerewet. Insyaallah dengan demikian kalian pasti doanya mudah diijabah, cepat diijabah. Para santri-santri wedok pengen duwe bojo lanang sing dongane ijabah cepet napa mboten? Pengen napa mboten? Cerewet nggih. Lapun balik tenggone Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sayyidina Umar itu botol disembunyikan di balik jubahnya. Sang pemuda itu menyembunyikan botol di balik jubahnya. Sayyidina Umar kemudian menghampirinya. Kau menyembunyikan botol? Boten. Terus apa yang kau sembunyikan? Nggih botol. Apa yang ada di dalam botol itu? Cuka Sayyidina Umar. Bohong. Saya lihat bentuk botolnya seperti botol topi miring. Itu pasti bukan botol biasa. Kemudian oleh Sayyidina Umar diambil, dibuka itu botol dan dicium oleh Sayyidina Umar. Ternyata betul
berubah menjadi cuka. Subhanallah. Diicipi oleh Sayyidina Umar dan ternyata rasanya cuka. Jadi sudah berubah menjadi cuka. Akhirnya kan halal karena memang sudah berubah menjadi cuka. Badek berubah dari cuka akhirnya menjadi halal. Dan seketika itu pemuda ini langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa yang doanya itu diijabahi oleh Allah dalam kasus semacam ini? Yang paling cepat diijabahi oleh Allah tentu karena orang yang berdoa. Ini yang kemudian la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang tidak mampu untuk merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Jadi santri-santri sudah mengetahui dalilnya. Santri-santri sudah tahu bagaimana kehebatan doa. Bahkan la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah keputusan Allah kecuali doa. Maka hiduplah dengan santai, tenang. Walaupun toh dia sekarang menjadi milik orang, tapi kau masih bisa berdoa, ya Allah, kembalikanlah dia kepadaku. Jadi kita punya doa gitu loh. Permasalahannya itu kadang santri itu tidak memiliki rasa percaya diri. Kalian berada di pondok pesantren sudah full doa. Kalian di pondok pesantren sudah full ngaji. Doa yang kalian dapatkan dari berbagai macam penjuru. Dari doanya mustahik, dari doanya kiai, dari doanya guru, dari doanya wali santri, orang tua kalian. Demikian juga calon mertua kalian ikut mendoakan kalian. Maka tidak ada rasa untuk tidak percaya diri. Seorang santri harus punya rasa percaya diri. Kalian punya bekal. Bekal apa yang tidak kalian punya? Keterampilan punya, wawasan punya. Baik itu wawasan agama kalian punya. Nadoman apal kabeh niki wau luar biasa. Wawasan duniawi kalian juga punya. MC-nya aja pakai 2 atau 3 bahasa luar biasa. Kalian sudah punya semuanya. Maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak memiliki rasa percaya diri. Maka santri itu harus punya rasa percaya diri. Karena semua komponen untuk menuju percaya diri sudah lengkap. Lah kok ada santri sing delewer, kliar, kelemar, kelemer. Ini ngenes saya melihatnya itu. Masya Allah, ngenes sekali saya melihatnya. Jadi dengan percaya diri tersebut, kalian akan menjadi orang yang memunculkan sesuatu yang amazing. Seperti yang disampaikan oleh Joy Namat. Joy Namat itu punya satu makalah. Tema makalahnya adalah tentang confidence atau rasa percaya diri. Joy Namat itu bukan seorang santri, tapi dia adalah seorang pemain football. Jadi apa yang dia katakan ini objektif, tidak subjektif. Joy Namat ini bukan seorang santri, dia itu adalah seorang pemain football. Football itu kalau dalam Amerika itu bentuk bolanya itu lonjong. Kalau bentuk bolanya bulat ini namanya soccer. Joy Namat ini berasal dari Amerika dan dia adalah striker pemain football. Amerika dalam hal football itu yang mendunia. Walaupun toh dalam hal soccer atau Piala Dunia, Amerika itu mengikuti Piala Dunia sejak tahun 1920. Tapi sepanjang Piala Dunia itu dihelat sampai kemarin tahun 2022, Amerika itu tidak pernah masuk semifinal. Amerika itu mentok itu masuk pada perempat final ketika Piala Dunia dihelat di mana? Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2010. Kalau kemarin tahun 2022 Amerika itu hanya masuk 16 besar sehingga dia tidak sampai masuk 8 besar. Walaupun toh yang jadi
pemenang Piala Dunia itu Argentina, Amerika nggak jadi. Kan yang jadi final Piala Dunia itu kan Argentina sama Prancis. Ya kan? Messi itu punya gol 3 kali gol ketika final Piala Dunia. 2 ketika pertandingan, 1 ketika tendangan penalti. Dan keseluruhan gol yang diperoleh oleh Messi itu ada 7 gol. Walaupun toh Messi kemarin ketika di GBK itu tidak turut serta hadir melawan Garuda Indonesia. Rapopo Indonesia kalah, yang penting oleh semangat. Nah, Messi itu mengegolkan 7 gol. Walaupun toh Argentina itu menang, tapi yang dapat sepatu emas itu Mbappe dari Prancis. Karena Mbappe itu mengegolkan 8 gol. Kacek siji karo Messi. Menang Mbappe, akhirnya Mbappe dapat sepatu emas. Makanya walaupun toh Argentina menjadi juara dunia, tapi nggak usah khawatir. Bagi para pendukung Prancis, tetap yang jago itu Prancis. Kenapa? Karena satu-satunya jersey tim nasional yang berlogokan ayam jago itu hanya Prancis. Makanya walaupun toh Argentina sing menang, Prancis tetap jagonya. Terus jadi ini Piala Dunianya semacam itu. Terus kula wau tekan di Pak Fadlun niki. Dari mana saya tadi ngomong? Joy Namat. Joy Namat itu punya satu makalah. When you have a confidence, you'll have a lot of fun. And when you have a fun, you can do amazing things. Sing keplok-keplok ya pengerti artine. When you have ing dalem nalikane anduweni sapa sira, a confidence ing rasa percaya diri, you'll have mongko bakal anduweni sapa sira. Asluhu you will have. Kemudian kulibat nukilat fasoro you'll have. Mongko bakal anduweni sapa sira. A lot of fun ing pirang-pirang rasa bunga. And when you have lan ing dalem nalikane anduweni sapa sira fun ing rasa bunga, you can do mongko bakal iso nglakoni sapa sira amazing things ing pirang-pirang perkara kang bisa nggawakake apa ma ka ing sira. Ngeten iki lek dudu arek pondok gak iso para rawuh. Jadi ini perkataannya Joy Namat. Joy Namat itu sampai mengatakan setiap orang itu harus punya rasa percaya diri kalau pengen dia memunculkan amazing things. Kalau dia ingin mewujudkan sesuatu yang luar biasa, dia harus punya rasa percaya diri. Karena dengan percaya diri, dia pasti bahagia. Lah wong niku lek bahagia, yo mesti duwe rasa percaya diri. Santri itu harus punya rasa percaya diri dan harus bahagia. Melarat tetap bahagia, sugih sering yo tetap bahagia. Dimanapun berada harus tetap bahagia. Oleh sopo wae utawa gak oleh sopo-sopo yo tetap bahagia. Dengan bahagia yang dimiliki oleh para santri, maka dia akan menciptakan sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu sampean para santri sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak punya rasa percaya diri. Faktornya semuanya sudah ada. Dungone dari para masyayikh lengkap. Tapi dengan satu syarat, seperti tadi yang disampaikan di dalam Mau'izatul Hasanah dari beliau Simbah Kiai Halwani, ojo sampai istakhofa, apa maneh sampai i'tirad, apa maneh sampai merusak hubungan antara kalian dengan guru-guru kalian. Bahaya. Jangan sampai terpisah hubungan antara kalian dengan guru-guru kalian. Sering kawula aturaken bahwasanya seorang santri dengan gurunya
itu memiliki alaqah. Wa alaqatul muridi wa syaikhi kal alaqah al-kahrubaiyah. Hubungan antara murid dengan guru sama seperti hubungan listrik. Lampu ini bisa menyala terang benderang semacam ini sampai gak ketok tak delok niki kedap-kedip saking terange niki krono ono aliran listrik sehingga dapat menyala. Lek seumpamane mboten wonten listrike pejah para rawuh. Lek seumpamane alirannya itu hanya sedikit, maka dia seperti lampu 5 watt mendrap mendrip. Maka ketika seorang santri dia masih tetap alaqah dengan gurunya, dia akan menyinari dan dia akan bersinar. Ketika dia menjauh dari gurunya, ada rasa i'tirad, ada istakhafanya, ada merusak hubungannya, maka dia tidak akan bisa bersinar di tengah-tengah masyarakat. Naudzubillah min dalik. Awake dhewe harus punya rasa percaya diri kalau tetap sambung. Percaya diri ketika tetap sambung. Ibarat kata, santri yang masih sambung dengan guru-gurunya itu seperti rantai. Rantai niku para rawuh kalau digantung sampai ke bawah, dan rantai ini dalam nama Arabnya itu adalah silsilah. Silsilah itu ada silsilah keilmuan, ada silsilah keluarga. Karena yang dimaksud dengan silsilah itu adalah rantai. Ini luar biasanya para ulama kita memberikan nama silsilah untuk menyebut rantai keberlangsungan antara murid dengan guru, rantai keilmuan dinamakan dengan silsilah, dinamakan dengan rantai. Karena begini, nilai filosofinya, kalau rantai itu bisa dikatakan rantai ketika masih tersambung. Kenapa kok tidak dikatakan hablun, tampar, atau kok tidak dikatakan dengan matod atau karet? Orang itu kalau menemukan tampar yang awalnya, tampar ngerti nggih, tali tampar yang awalnya itu 1 meter, nggih, terus kemudian itu dipotong 1 kilan, panjenengan temukan di tengah jalan, apakah ini masih bisa tersambung dan dikatakan sebagai tali tampar? Boten, tugelane tali. Karet pun juga sama. Ketika itu masih bunder ser tersambung dinamakan karet. Tapi lek cilik pedot ngoten niku tidak bisa dinamakan dengan karet, tugelane karet. Rantai para rawuh, nggih. Rantai itu wesine rantai, kalau wesine rantai itu putus dari rantai, maka itu sudah tidak bisa lagi dikatakan dengan rantai. Semisal panjenengan nemu sakilan tali tampar tenggone pinggir jalan, apakah potongan 1 kilan tali tampar itu masih bisa dikatakan tali tampar? Masih bisa. Kulo ralat yang sebelumnya, ketika tali tampar itu sakilan potongane tali tampar itu panjenengan temukan di pinggir jalan, itu masih bisa dikatakan tali tampar walaupun toh terpotong. Karet walaupun toh tugel dadi cilik-cilik ngoten niku masih bisa dikatakan sebagai karet. Tapi kalau rantai tugel sak plungkeran, panjenengan tidak bisa mengatakan ini rantai. Panjenengan hanya bisa mengatakan ini adalah besi. Kalau seorang murid dan guru itu masih tersambung, berarti silsilahnya masih tersambung. Berarti rantainya masih tersambung. Jenengan tingali para rawuh, karakternya rantai yang digantung sampai ke bawah. Ketika yang atas itu digoyang, yang bawah ikut goyang atau tidak? Goyang apa mboten? Goyang. Maka ketika yang atas, para guru-guru kita itu berdoa,
maka kita yang ada di bawah ini pasti akan mendapatkan barokah doanya para guru-guru kita. Amin ya robbal. Ketika yang atas itu digoncang, maka yang bawah pasti akan ikut bergoncang. Maka jangan sekali-kali menggoncang guru-guru kita. Kita tidak akan terima. Sopo sing wani karo guru-gurune awake dhewe, langkai dulu mayat saya. Ini kata para santri. Pramila rumiyin para rawuh ketika tenggone Rembang, Simbah Kiai Mahrus wekdal niku wonten tenggone pondok Kasingan Mbah Kiai Khalil. Pada waktu itu ada pagelaran wayang sing diwayangke niku Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Wahab, Mbah Kiai Bisri, sak piturute kiai-kiai yang lainnya. Lakone wayang pada waktu itu adalah matine Gusti Allah. Itu santri-santri Rembang nggak terima ketika kiainya, ketika gurunya dipermainkan seperti itu. Diorat-arit, dirusak pagelaran wayang pada waktu itu karena ada unsur penistaan kepada para kiai. Maka ketika yang atas itu digoncang, yang bawah juga akan ikut bergoncang. Dan kita ini kan ada di bawah. Ketika yang bawah, yakni kita, itu bergoyang, maka yang atas juga akan ikut bergoyang. Maka ketika kita mengangkat tangan minta datang Gusti Allah, wasilah dengan para guru-guru kita, maka yakinlah guru-guru kita tidak tinggal diam. Doa kita ditambahi oleh guru-guru kita. Ketika kita digoncang, yang atas juga ikut bergoncang. Ketika ada yang jahilin kita, ketika ada yang mengfitnah kita, maka enggak usah khawatir, guru-guru kita tetap bersama dengan kita. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Nah, niki para rawuh kula nyuwun dumateng para santri untuk tetap percaya diri, confidence. Tidak ada alasan lagi kalian untuk tidak memiliki rasa percaya diri. Seperti waulo sing dipun dawuhaken kalih Simbah Kiai Muzammil. Pripun wau Mbah Kiai Muzammil sambutan wali santri? Be the star. Jadilah apa namanya? Jadilah bintang. Be the sun. Be the moon. Sampai be the flower in the garden. Kula ngikuti wow. Mulai jam 8 kula metenteng Kiai. Wah, ini Mbah Kiai Muzammil luar biasa, sampai memberikan semangat kepada kita semuanya. Be the star. Jadilah kalian itu adalah jadilah kalian itu adalah bintang. Mbok menawa nggih apal lagune Coldplay. Look at the stars. Look how they shine for you. And everything you do. They were all yellow. Mbok menawa Yai Muzammil ya apal lagune Coldplay. Niki Yai Muzammil Coldplay badhe konser teng Jakarta. Tapi para santri wis to luwih apik nanggone pondok daripada ndelok konser-konser ngoten niku. Tetep nanggone pondok, jadilah bintang untuk masa depan kalian. Masyarakat kudu dihiasi dengan bintang. Derek dawuhipun Simbah Kiai Muzammil. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki pun jam 3:30. Kira-kira sampun napa lanjut? Lanjut napa sampun? Lanjut. Insyaallah nyuwun ngapunten Kiai. Lanjut nggih. Sampai jam 4:30 nggih. Dawuhipun Al-Imam Ali karamallahu wajhah, innallaha la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakirun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ilmu yang manfaat
kepada hamba-hambanya kecuali dia memiliki rasa syukur datang Gusti Allah. Jadi saya minta walaupun toh ini nanti selesai sampai jam 4:30 semuanya ikhlas. Deal. Walaupun toh ini nanti selesai sampai jam 4:30 semuanya bersyukur kepada Allah. Deal. Panjenengan terusaken sampai jam 5 kalih Kiai Muzammil, saya tak pamit terlebih dahulu. Terus para rawuh, apa yang kalian lakukan nggih kudu memang bener-bener pokoknya liyung diru kaumahum pun niki jenengan cekeli. Pokoknya untuk memberikan pelajaran, ngeden-ngedeni, memberikan pelajaran syariat kepada kaum di mana kalian berada di dalamnya. Pun ora usah dadak niat macem-macem. Apa meneh sampai niatan pengen viral ngoten niku. Wah, jauh dari itu semuanya. Viral insya Allah dadi viral dewe. Tanpa harus dipun napa namine, tanpa harus disetting sedemikian rupa. Kalau toh memang masyarakat itu membutuhkan kalian, kalian pasti akan dicari oleh masyarakat. Jadi para rawuh, ada satu makalah yang disampaikan oleh Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri niku dawuh, al ulama idza alimu amilu. Ulama niku ketika mereka memiliki ilmu, mereka mengamalkan ilmunya. Niki para ulama. Sufyan As-Tsauri menika gadah senior naminipun Imam Abu Hanifah. Bagaimana beliau mempraktekkan alimu amilu. Imam Ibnu Hanifah menika pernah didatangi oleh seorang wali santri. Wadul wali santri niki dumateng Imam Abu Hanifah. Wadule ngeten, Kiai, saya ini punya anak mondok di tempat panjenengan. Tapi anak saya selama berada di pondok ini menghabiskan dompetnya orang tua, Kiai. Ini Kiai gimana sih cara ngeramut anak? Gimana sih cara ngeramut santri? Dados para rawuh sing duwe pesantren tenggone omah rasa kaget menghadapi wali santri sing jenise kados ngeten niki. Niki pun wonten sejak zamane Imam Abu Hanifah. Mantun ngoten. Imam Abu Hanifah dawuh, "Lah anakmu kena apa? Kok sampai iso ngentekno dompetmu iki anakmu kena apa?" "Lah pripun Kiai? Anak kula niki senengane mangan daging. Lek ngombe niki mesti ngombe susu." Niki lek seumpamane wonten susu tak praktekno temenanan niki mungkin. Mantun wonten anak kula niki senengane lek nyemil niki nyemil keju. Bagaimana tidak kempes niki dompet kula? Lek anak kula mangane kados ngeten niki. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Nggih, 40 hari kamu datang ke sini. Setelah 40 hari wali santri niki wau balik malih. Datang lagi kepada Imam Abu Hanifah. Tanya kepada Imam Abu Hanifah, sampun dipun timbali napa dereng Kiai? Oh iya, wis 40 dina. Tak celuke anakmu. Rene le. Awakmu seneng daging? Nggih, Kiai. Jok akeh ya mangan daginge. Nggih, Kiai. Awakmu seneng ngombe susu? Nggih, Kiai. Ojo akeh-akeh ya ngombe susune. Nggih, Kiai. Anakmu iki seneng seneng mangan keju. Bener ta, Le? Nggih, Kiai. Ojo akeh-akeh mangan keju. Ya wis, balik nang gone pondok. Tiang sepain ndelongo. Diomongi karo kiai ini langsung enggak, nggih. Niki mangkane akeh wali santri sing gak sanggup ngomongi anake, akhirnya dibalikne tenggone pondok kon ngomongi kiyaine. Mboten usah kaget para rawuh, enek wali santri sing kados ngeten niki awit zamane Imam Abu Hanifah wis enek jenis wali santri sing koyok ngeten niki. Wali santri itu kemudian tanya, "Alah Kiai, ngoten mawon dadak kula ken nenggo 40 dina. Kok mboten pas kula mriki langsung jenengan dawuhi?" Jawabe Imam Abu Hanifah napa? "Jok rame-rame ya.
Aku soale ya padha seneng daging. Aku ya seneng susu, aku ya seneng keju. Sadurunge aku ngomongi anakmu, aku ngeker dhisik 40 dina. Ini Imam Abu Hanifah. Dan saya yakin ustadz tenggone berjan niki kaya Imam Abu Hanifah kabeh. Amin ya rabbal alamin. Idza alimu amilu wa idza amilu syughilu. Kalau sudah mengamalkan ilmunya, para ulama ini disibukkan. Disibukkan dengan apa? Fatwanya, pengajiannya, diundang ke sana kemari. Insya Allah kula siap Kiai nderek 1 minggu lagi tenggone Malaysia, 4 hari teng Malaysia, siap kula nderek Kiai. Bukan beliau wau dawuh tenggone Malaysia 4 hari teng nggih. Alhamdulillah. Nah, para rawuh, kalau sudah syughilu maka dia tulibu. Kalau sudah ditulibu maka fukidu. Kalau sudah fukidu harobu. Kalau sudah berilmu mereka mengamalkan ilmunya. Kalau sudah mengamalkan ilmunya mereka disibukkan. Disibukkan dengan apa? Fatwanya, pengajiannya dan lain sebagainya. Kalau sudah disibukkan semacam itu mereka dicari dan kemudian direkrut. Butuh apa? Ayo dadi juru kemenangan untuk nomor sekian. Nggih napa nggih? Lah kalau sudah tulibu sing dikampanyetno kuwi wis menang, wis fukidu, dilangke wae, malih jarang sowan, malih jarang teko. Tapi alhamdulillah dewane awake dhewe Pak Kiai Fadlun ini tidak ada fukidunya, tetap istiqomah kepada para kiai. Tepuk tangan untuk Pak Fadlun. Lah kalau sudah fukidu harobu, para ulama ini langsung pergi. Ini adalah karakter para ulama. Dan Sufyan As-Tsauri mungkin kula gadah angen-angen, mungkin ini adalah pengalaman pribadinya Sufyan As-Tsauri. Jadi Sufyan As-Tsauri hidup pada tahun 96 Hijriah. Beliau niku awet tenggone jero wetenge ibuke niku wis duwe karomah luar biasa. Sufyan As-Tsauri niku teng jero weteng ibuke. Suatu ketika ibuke niku menek tenggone sutuh pada lantai tertinggi di rumahnya. Jadi lek omahe wong Arab niku sing dhuwur niku mboten genteng. Tapi temriku koyok teras sutuh. Temriku ibuke Imam Sufyan As-Tsauri ketika mengandung dirinya, ibuke niki kebetulan jukuk asinan yang dikeringkan punya tetangga. Dijukuk arepe dipangan. Sufyan As-Tsauri ngerti padahal teng jero wetenge ibuke ditendang dung. Ibuke kaget. Matur ngoten mencolot niki sing jenenge asinan. Dan dia mengira keguguran, akhirnya tidak jadi makan makanan asinan punya tetangga. Jadi Sufyan As-Tsauri niki para rawuh awet tenggone jero kandungan tidak pernah tersentuh dengan makanan yang haram. Tidak pernah tersentuh dengan makanan yang syubhat. Makane wonten setunggal kaidah, sapa wonge sing pengen duwe anak alim, sapa wonge sing pengen duwe anak sing soleh, Bu, ketika panjenengan meteng, jenengan ojo sampai demek makanan haram, ojo sampai demek makanan syubhat. Yang masuk itu adalah makanan yang betul-betul halal. Lek jenengan wis kadung, alah wis kadung metu wis dadi semono gedine, nggih jenengan meteng neh. Dicoba lek jenengan gak percaya. Niki Sufyan Az-Tsauri hidup di 2 zaman. Satu di zamannya Abu Ja'far Al-Mansur, 2 di zamannya Al-Mahdi, zaman Abbasiyah. Sufyan Az-Tsauri tenggone zamane Abu Ja'far Al-Mansur niku dipun tarik
untuk menjadi penasehat pemerintah, penasehat raja, atau menjadi seorang qadhi. Tapi sinten Sufyan As-Tsauri mboten kersa, melajeng. Di zamannya Al-Mahdi, Sufyan As-Tsauri ditawari jadi menteri. Bahkan ada yang mengatakan ditawari jadi gubernur. Sufyan As-Tsauri melajeng. Bahkan surat perjanjiannya disuwek diguak kali Sufyan As-Tsauri. Setelah itu Sufyan As-Tsauri dadi buronan kerajaan. Sampai dipun penjara, sampai dipun cambuk, sampai dihukum. Niki Sufyan As-Tsauri. Makane gadah kaidah idza alimu amilu wa idza amilu syughilu wa idza syughilu tulibu wa idza tulibu fukitu wa idza fukitu harobu. Ini ada keterkaitan dengan pengalamannya Sufyan As-Tsauri. Dan beliau niki gadah setunggal kaidah ngeten, babakan masalah viralisme. Banyak orang yang ingin menjadi orang yang viral, terkenal. Tapi sebenarnya semuanya itu harus dikembalikan kepada hatinya. Ma'alajtu syai'an asyaddu minan niyah li'annaha tataqallabu alayya, kata Sufyan As-Tsauri. Ora enek perkara sing luwih angel tak atur, sing ngluwihi daripada niatku, karena niat itu selalu berbolak-balik di dalam hatiku. Niki kata-katane Sufyan As-Tsauri. Nah, permasalahan viral niku para rawuh, itu tergantung pada hatinya. Jenengan boten oleh ngarani, oh kae bolak-balik nggawe konten pengen viral, kae bolak-balik goleki subscriber, kae bolak-balik goleki followers dan lain sebagainya. Suudzon kados ngoten niku mboten oleh. Mbok menawa dia punya niat yang tulus untuk syiar agama Islam. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Rumiyin niki Muhammad ibn Malik Al-Andalusi. Muhammad ibn Malik sing ngarang kitab Alfiyah. Niki asline saking Spanyol. Spanyol. Punya ulama yang luar biasa Muhammad ibn Malik. Spanyol itu juara dunia pada tahun 2010. Spanyol itu ketika final itu melawan Belanda. Menang jadi juara dunia, padahal di finalnya itu sampai perpanjangan waktu. Dan hanya satu gol yang diciptakan oleh Spanyol. Itu pun juga pada menit 116 kalau tidak salah. Pertandingan dihelat di Soccer City, Johannesburg, South Africa atau Afrika Selatan. Musuhnya adalah Belanda pada waktu itu. Itu hanya gol tunggal. Siapa yang menendang pada akhir menit tersebut? Andreas Iniesta. Ini luar biasa pada waktu itu. Alhamdulillah saya ingat betul karena saya menang itu para rawuh. Jadi Muhammad ibn Malik itu adalah seorang ulama ketika masa hidupnya followersnya itu sedikit, alias santrinya itu sedikit. Muhammad ibn Malik niku pernah sampai lenggah tenggone ngajeng griya, ngenteni mbok menawa ana santri teka, mboten wonten sing rawuh, matur ngoten sampai bengak-bengok tenggone pasar. Masyarakat, sapa sing pengen belajar bahasa Arab, aku duwe ilmune. Sapa wonge sing pengen belajar nahwu shorof, aku duwe ilmune. Dadi sakniki lek enek pondok pesantren pasang plang itu biasa. Krana Muhammad ibn Malik gak cuman pasang plang, woro-woro tenggone pasar. Ora apa-apa, enek plang penerimaan PPDB, penerimaan santri baru, mboten masalah. Muhammad ibn Malik dulu itu tidak hanya pasang plang, tapi beliau juga woro-woro.
Mungkin sekarang itu mungkin bikin konten di IG atau di YouTube, menerima pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Muhammad Ibn Malik. Tapi tidak ada yang daftar. Sampai tetangganya itu bilang, "Hei Muhammad Ibn Malik, melas awakmu woro-woro wis sampai koyok ngono, tapi ora enek sing daftar." Kasihan deh lo. Apa jawab Muhammad Ibn Malik? Ora apa-apa. Aku wis tabarra'tu min kitmanil ilmi. Dengan demikian aku sudah lepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk mensiarkan ilmu. Aku sudah lepas dari dosa. Dosa apa? Dosa menyembunyikan ilmu. Nah niki Muhammad Ibn Malik. Jadi Muhammad Ibn Malik niku para rawuh, walaupun toh tanpa followers yang banyak pada waktu itu, walaupun toh tanpa subscribers yang banyak pada waktu itu, tapi Muhammad Ibn Malik punya seorang santri yang dugdeng luar biasa. Wau namine dipun sebut kalih Mbah Kiai Halwani, Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Ini santrinya Muhammad Ibn Malik. Jadi macan, walaupun toh sidik followers tapi manfaatnya luar biasa. Imam Nawawi pernah bertanya kepada Imam Muhammad Ibn Malik, takone ngeten, "Wahai guruku Muhammad Ibn Malik, wonten setunggal hadis. Hadise niku dawuh ngeten, qala lanal uzza wala uzza lakum." Kemudian dipun aturaken dateng Kanjeng Nabi, wong kafir Quraisy niku ngilokno awake dhewe Kanjeng Nabi. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan lanal uzza wala uzza lakum. Aku duwe pangeran jenenge Uzza. Awakmu gak duwe pangeran sing kaya Uzza. Terus Kanjeng Nabi dawuh, qala ala tujibu lahum. Apakah engkau tidak menjawabnya? Para sahabat kemudian dawuh matur dateng Kanjeng Nabi, pripun jawabe? Lana maulana wala maula lakum. Awake dhewe duwe maulana wala maula lakum. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Wonten maulana. Mugi-mugi Gus Maulana ikut menyaksikan kita saat ini dari Saudi Arabia. Ya Allah, mahallu syahidnya itu adalah pada lafaz ala tujibu lahum. Ala tujibu lahum itu adalah af'alul khamsah. Kemasukan lanya itu bukan lanahi, sehingga posisi af'alul khamsah di situ tidak dalam kondisi jazm. Tapi kenapa kok nunnya dibuang? Mestinya ala tujibuna lahum, tapi di situ nunnya dibuang. Apa kata Muhammad Ibn Malik? Karena af'alul khamsah alamat rofaknya itu adalah subutun nun, tetapnya nun. Dan tetapnya nun itu adalah pengganti daripada dhammah. Dhammah itu terkadang ditakhfif, maka nun itu terkadang juga ditakhfif dengan cara dihilangkan menjadi ala tujibu, bukan ala tujibuna lahum, dengan cara nunnya itu dihilangkan. Ini proses belajarnya Imam Nawawi kepada Muhammad Ibn Malik. Dan Muhammad Ibn Malik itu bukanlah kiai yang pada waktu itu punya followers yang banyak. Walaupun toh sekarang siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Ibn Malik. Pengen terkenal gampang. Katanya bala fi zamzam, bala fi bi'ri zamzam liyashtahiro. Ada satu pepatah Arab, pengen terkenal gampang. Moro tenggone mriko Mekah uyuwono banyu Zamzam, mesti seketika itu kalian pasti langsung
terkenal, pasti langsung viral. Niki kaidah utawa pepatah bahasa Arab lho nggih, bala fi bi'ri zamzam liyash tahiro. Jadi permasalahan viral ya, itu adalah permasalahan yang kembali kepada hati. Jangan kemudian ketika orang bikin konten viral malah dicaci maki. Kita harus mengedepankan husnudzon. Mbok menawa mereka bikin konten, mereka viral, itu karena memang tulus syiar agama Islam. Kalian para santri jangan takut untuk kalian dikenal oleh masyarakat. Jangan minder ketika kalian dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada kata mundur bagi para santri. Tetap maju terus, semangat, karena kalian sudah memiliki semuanya yang kalian butuhkan ketika berkhidmah di tengah-tengah masyarakat. Mungkin niku para rawuh ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kula kalih panjenengan sami pikantuk barokahipun Mbah Kiai Nawawi Mberjan, pikantuk barokahipun Mbah Kiai Halwani, pikantuk barokahipun Pondok Pesantren Mberjan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, nyuwun agunging Sih Samudra pangaksami. Kula mboten wantun Kiai. Niki permasalahannya saya ini nggak yakin gitu loh. Jadi kalau nggak yakin, saya khawatir nanti doanya itu juga nggak mudah terijabah. Niki repot niki serba dilema niki. Wonten tenggone Buntet niku naminipun Mbah Kiai Zahid. Mbah Kiai Zahid. Beliau Mbah Kiai Zahid ini juga salah satu santri yang pertama di Pondok Pesantren Tebuireng. Ini simbah kawula Mbah Kiai Usman kali Mbah Kiai Mahrus ngefan banget dengan Mbah Kiai Zahid dari Buntet. Makanya nama kula niku teng wingkinge enek Zahide. Niki juga karena tafaulan kali Mbah Kiai Zahid. Seingat saya ketika saya diberi nama Zahid, saya dengar itu wes tafaulan wae karo Mbah Kiai Zahid, dijenengke mburine enek Zahide. Tapi Mbah Kiai Zahid yang ada di Buntet itu zuhud temenanan. Kalau saya hanya sekedar nama, mugi-mugi pikantuk barokahipun Mbah Kiai Zahid gitu tok. Yang saya adeng-adeng itu doangane muga-muga padha karo Mbah Kiai Zahid. Lah Mbah Kiai Zahid niku para rawuh, Masya Allah, nate dipun dugeni kalih salah seorang santri Njobo Pager, masyarakat desa Buntet. Sowan dateng Mbah Kiai Zahid, matur ngeten, Yai, kula pengin duwe anak. Kula pun nikah bertahun-tahun dereng gadah anak. Pripun amalane Kiai? Jawabe Mbah Kiai Zahid, mrene golekna degan ijo sing isih nom, tak donganane, kata Mbah Kiai Zahid. Akhirnya santri ini membawa degan. Degan itu diberikan kepada Mbah Kiai Zahid, dipegang pakai tangan kanan oleh Mbah Kiai Zahid. Mbah Kiai Zahid kemudian berdoa. Dongane Mbah Kiai Zahid luar biasa. Setelah dongo ditiupkan pada degan itu, setelah itu, nggih, santri itu tahu tiupannya Mbah Kiai Zahid itu tidak pada degannya, tapi pada tangan kirinya yang di atasnya itu tidak ada degannya. Kata santrinya, Yai, degannya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kata Mbah Kiai Zahid, wis pokoknya didongakna mandi pakai gaya Cirebonan semacam itu, wis pokoknya mandi wis. Akhirnya diminum dan alhamdulillah setelah beberapa bulan meteng para rawuh, hamil para rawuh. Nah ini juga menjadi dalil sing donga iku kudu mandi. Sing donga niku nggih kudu ya yakin. Nah kalau saya semacam ini, walah wis bainas sama wa sumursad. Bila dibandingkan dengan Mbah Kiai Zahid hanya sekedar nama,
tapi tidak seperti Mbah Kiai Zahid. Pripun sekecane sing donga sinten niki? Pak Fadlun mawon nggih. Pripun Yai? Mbah Yai Munib, Mbah Kiai Jamil, Mbah Kiai Masuri, Mbah Kiai Ja'far. Insyaallah. Nawaitu imtisalan li amrih wa daruratan. Dalam tingkah darurat tubihul mahdurat, perkara batangnya insyaallah payu. Niki nggih krana darurat akhirnya saya yang bukan siapa-siapa ya akhirnya dikongkon donga nyuwun pangapunten saderenge liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli niyatina wa maqasidana wa hajatina. Allahumma qdi hajatina baligh maqasidana khallis niyatina bisri wa bi barakati wa bi nuri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi 'alaika tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 'Alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min ibadikas sholihin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal mardiyyin. Allahumma tahassanna bidil izzati wal mulki wal malakut wa'tasamna bidil qudrati wal qahri wal jabarut. Allahumma ya Allah ij'alna ya Allah min ibadikas sholihin wa minal ulama'ir rasyidin wa minal ulama'al amilina bi ilmihim bihaqqi kaf ha ya ain sad kufina wa bihaqqi ha mim ain sin qaf humina wa bila haula wala quwata illa billahil aliyyil azim nusirna. Allahumma qawwi hadzal ma'had. Allahumma sallim hadzal ma'had. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubaraka ma'hadan mardiyya ma'hadan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah ij'al hadzal ma'had ma'hadan ma'muran bit ta'at ma'hadan ma'muran bil ibadat ma'hadan ma'muran bid dirasah. Allahumma ja'al man sakana fi hadzal ma'had waj'al man khadamaha fi hadzal ma'had ij'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas sholihin wa minal ulama'ir rasyidin. Ij'alna wa iyyahum ya Rabb min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min ahlit tuqa wa min ahlil Qur'an wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'al hadzal ijtima'an mubarakah. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.